Terus yang kedua adalah tentang aku bahas bab 6, I worry all the time, feels like I worry all the time. Aku ngerasa cemas terus setiap saat gitu ya. Sebenarnya kita kecemasan itu perlu apa enggak sih? Cemas itu sebenarnya sangat diperlukan. Kalau misalnya kita cemas, kita nggak cemas misalnya ketika ada binatang buas gitu di sekitar kita, ya bisa aja kita diterkam gitu ya. Kalau kita nggak cemas dari ketinggian, mungkin bisa aja kita jatuh dengan ketinggian gitu ya. Nah, makanya kita butuh kecemasan, tapi yang overload ya, yang terlalu berlebihan itu nggak bagus. Nah, di sini dibahas cemas berlebihan ya, kita tuh selalu merasa butuh kepastian, pengen tahu masa depan kayak gimana nanti kita gitu ya. Nah, ini tuh nggak baik kalau terlalu khawatir ya, terlalu cemas ya. Dan kita tuh kadang-kadang suka berprasangka buruk juga. Nah, kita tuh di sini diajarin gimana kita harus bisa menerima ketidakpastian ya. Banyak hal yang di dunia ini tidak bisa dipastikan, dan it's okay ya, nggak apa-apa gitu ya. Dan satu hal yang pasti adalah apa yang ditakdirkan pada kita itu pasti terjadi, dan apa yang nggak ditakdirkan kepada kita maka nggak akan terjadi. Jadi kita nggak perlu khawatir yang terlalu sampai kita nggak bisa makan, kita nggak bisa minum, kita jadi nggak bergairah untuk melakukan aktivitas sehari-hari gitu ya, jadi lemes gitu. Nah, itu nggak bagus ya. Nah, mungkin lebih detail lagi nanti kalian bisa baca buku ini. Selanjutnya adalah yang terakhir, itu bab feels like no one can help me. Aku ngerasa kayak gak ada yang bisa nolongin aku ya. Terus orang-orang di sekitar aku tuh kayak ninggalin gitu ya, orang tua, teman, pasangan ya. Nah, di sini kita dibuka mata kita gimana caranya kita itu jangan terlalu berharap sama makhluk gitu ya, jangan terlalu berharap sama makhluk. Orang tua kita nggak hidup selamanya, teman-teman ya cuman ada di beberapa kesempatan saja gitu ya. Dan diri kita juga kadang-kadang nggak mampu menghadapi ini semua ya. Nah, kita gimana caranya untuk bisa ngerasa nggak ditinggalin gitu ya, atau mungkin ngerasa nggak ada yang bisa nolongin gitu ya. Ya udah, kita bisa minta tolong sama Sang Maha Pencipta gitu ya, yang lebih kekal, yang selalu menyayangi kita ya, dan juga selalu peduli sama kita. Nah, di sini nih dibahas ada kata-kata yang cukup dalam juga ya. Ketika kita merasa nggak punya alasan lagi untuk hidup, ada Allah yang sudah memberi guidance agar kita nggak kehilangan arah dan bisa menemukan kembali alasan untuk hidup. Tapi sayangnya kita lebih senang berjalan-jalan tanpa arah dan mengabaikan guidance yang ada. Jadi guidance kita apa nih? Yaitu Al-Quran dan Sunnah. Ya udah, kita ikutin saja apa yang diperintahkan sama Allah dan Rasulnya. Kalau kita selama ini ngerasa kayak nggak punya alasan lagi untuk sama orang tua kita atau teman-teman kita, ya udah, kita kembali ke situ, kembali kepada apa sih alasan Allah menciptakan kita di dunia ini gitu ya. Oke, di sini tuh banyak banget juga kata-kata yang bikin nyes gitu ya. Dan intinya adalah di buku ini tuh kita proses self healing itu bukan ke makhluk ya. Intinya adalah zikrullah gitu ya. Intinya adalah kita kembali kepada Allah, kita mengingat kembali aturan-aturan dalam hidup kita pada Al-Quran dan juga Sunnah. Dan ini dibahas dengan kata-kata yang ringan banget ya, yang semoga bisa dicerna sama anak-anak muda ya, sumuran-sumuran anak kuliahan mungkin ya, atau yang baru dewasa. Semoga buku ini bisa memberi manfaat juga buat kalian dan membuat proses self healing kalian tuh bisa lebih baik ya. Ya mungkin aja itu yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.